Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurina dina wa dunyana summa ukhrana. Sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad huwa khatamun nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'ina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azimi rabbina. Ini nazam ringkasan fikih ibadah dari dasar yang penting dan inti saja, ditulis dengan bahasa Indonesia agar mudah dipaham kita semua. Ayo kawan-kawan kita menghafalkan tata cara ibadah yang diajarkan untuk diamalkan dalam kehidupan sebagai bekal kita menghadap Tuhan. Tempat dasar hukum Islam itu jelas, Al-Quran, hadis, dan ijma' juga qiyas. Al-Quran kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad, Jibril yang bawakan untuk disampaikan pada manusia sebagai petunjuk dan jalan hidupnya. Hadis Nabi itu berupa ucapan, perbuatan, pengakuan, keinginan. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid atas sesuatu perkara pada masa setelah wafatnya Nabi, seperti membukukan Al-Quran suci. Qiyas menyamakan hukumnya perkara dengan sesuatu yang ada dalilnya karena alasan keduanya sama, seperti beras di dalam zakat fitrah. Hukum dalam Islam ada 5 macam: fardu, sunnah, mubah, makruh, juga haram. Fardu bila dilakukan berpahala, bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Sunnah jika dilakukan berpahala, jika ditinggalkan rugilah orangnya. Mubah dilakukan atau ditinggalkan tak ada balasan tanpa diniatkan. Makruh bila ditinggalkan berpahala, bila dilakukan bodohlah orangnya. Haram jika ditinggalkan berpahala, jika dilakukan mendapatkan dosa. Fardu ada 2, ain dan kifayah. Contoh kifayah itu urus jenazah, fardu ain wajib bagi perorangan semua, bukanlah wajib melakukan. Contoh fardu ain salat 5 waktu, belajar syariat dengan menuntut ilmu. Apapun kerjaan yang kita lakukan dengan syariat tak boleh bertentangan. Fardu kifayah wajib bagi mukallaf balik dan berakal, itulah mukallaf jika sebagian telah menunaikan, gugurlah yang lain dari kewajiban. Islam itu tunduk patuh menjalankan syariat Allah yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umat agar selamat dunia dan akhirat. Rukun Islam 5 pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, pasti Nabi Muhammad adalah utusannya, sholawat dan salam selalu untuknya. Kedua yaitu mendirikan sholat, lalu ketiga mengeluarkan zakat, keempat puasa Ramadan, kelima haji bagi yang sanggup ke Baitullah. Iman itu diyakini dalam hati, dengan lisan diucapkan, dihayati dan diamalkan dengan anggota badan. Moga kita tergolong orang beriman. Rukun iman adalah 6, ingatlah. Pertama, iman pada adanya Allah. Kedua, iman pada malaikatnya. Ketiga, iman pada kitab-kitabnya. Keempat, iman pada rasul-rasulnya. Iman pada hari akhir. Kelimanya yang keenam, iman kepada takdirnya baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Lisan itu hendaklah kamu menyembah kepada Allah seakan melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, yakinlah Allah melihatmu selamanya. Maknanya lafaz la ilaha illallah, tidak ada yang benar untuk disembah di dalam adanya kecuali Allah, Tuhan satu-satunya patut disembah. Tanda-tanda baligh itu ada 3, cukup dialami salah satu saja. Pertama, 15 tahun usia bagi para wanita dan juga pria. Kedua, bermimpi ke
wanita sebab sudah 9 tahun usia. Sudah balik wajib jalankan syariat, dunia bahagia, akhirat selamat. Tinggalkan syariat mendapatkan dosa, di dunia susah, di akhirat sisa. Habis buang air besar atau kecil, istinjalah dengan menggunakan air, boleh juga dengan 3 batu suci atau 1 batu dengan 3 sisi. Perhatikan adab saat buang hajat, hindarilah menghadap ke arah kiblat. Jangan berbicara, berdiri dan zikir, jangan pula di air yang tak mengalir. Jangan buang hajat di tanah berlubang, khawatir di dalamnya hidup binatang pinggir jalan dan di bawah pohon rindang tempat sejuk berteduhnya orang-orang. Fardu doa dan pertamanya niat dalam hati waktu basuh muka, kedua membasuh wajah sampai rata, ketiga basuh tangan sampai sikunya, 4 mengusap sebagian kepala, basuh kaki mata, kaki yang kelima, yang keenam tertib atau berurutan, lakukanlah sesuai dengan urutan. Niat itu menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan itu. Niat ada di dalam hati tempatnya, melafazkan niat sunnahlah hukumnya. Waktunya niat adalah berbarengan bersamaan dengan awal pekerjaan. Tertib itu melakukan pekerjaan berurutan sesuai ketentuan. Sunnah wudu ada 10 jumlahnya, membaca basmalah di permulaannya, kemudian mencuci kedua tangan bersama niat wudunya diucapkan. Lalu kumur untuk membersihkan mulut dan bersihkan hidung, airnya dihirup mengusap seluruh bagian kepala, mengusap luar dan dalamnya telinga, menyela-nyelai jari tangan kaki dan jenggot tebal adalah sunnah Nabi. Mendahulukan anggota yang kanan dan masing-masing 3 kali dilakukan. Air mutlak 7, sumur sumber hujan, salju embun sungai dan air lautan. Macamnya air ada 3 bagian. Yang pertama air suci mensucikan, yang kedua suci tidak mensucikan, yang ketiga mutlak najis. Perhatikan air yang sedikit kurang 2 kula, air banyak lebih dari 2 kula. Ketika air sedikit kena najis, maka hukumnya menjadi mutlak najis walau tidak ada berubah sifatnya, karena sudah begitulah hukumnya. Air banyak tidak bisa jadi najis walaupun sudah terkena benda najis, kecuali sifat-sifatnya berubah, rasa bau atau warnanya berubah. Ada 5 sebab mandi diwajibkan junub dan nifas, mati dan melahirkan fardu mandi niat, di awal siraman meratakan air ke seluruh badan. Syarat sahnya wudu ada 5 macam. Yang ke-1 pelakunya harus Islam, 2 tamyiz, 3 tak ada halaman, sampainya air ke seluruh bagian, 4 tidak
Syarat tayamum itu tak ada air, debu suci harus penggantinya air. Lalu tayamum setiap masuk waktu, tayamum untuk setiap satu fardu. Fardu tayamum ada 5 kalimat, yaitu meminta debu, lalu niat mengusap wajah, lalu kedua tangan sampai 2 siku harus berurutan. Pembatal